Berkaca dari Australia, Timnas U17 pesta gol ke gawang Kepulauan Mariana Utara. Rotasi Timnas U17 berjalan, pelatih wanita Kepulauan Mariana utarakan komentar begini. Roberto Mancini sindir Arab Saudi usai dipecat. PSSI bebaskan STY, pemain abroad gabung Piala AFF 2024. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Berkaca dari Australia, Timnas U17 pesta gol ke gawang Kepulauan Mariana Utara. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan pertandingan atas Kepulauan Mariana Utara. Sebelum bicara mengenai laganya, tentu ketika mendengar Kepulauan Mariana Utara dan sepak bola, kebanyakan pikiran penggemar si kulit bundar akan mengarah pada, di antaranya lumbung gol, negara yang lemah sepak bolanya, negara penggembira di turnamen sepak bola internasional, dan sebagainya. Apalagi Timnas Indonesia juga memiliki riwayat menghancurkan Kepulauan Mariana Utara sebelumnya. Tepatnya bersama skuad yang kala itu diasuh oleh Fakri Husaini yang berjuang untuk kualifikasi Piala Asia U16 2018. Saat itu bermain di matchday pertama grup G kualifikasi Piala Asia U16 2018 yang digelar di Bangkok. Timnas U16 racikan Fakri Husaini menang dengan 18-0. Dan malam ini pun sejarah kembali terulang. Dengan modal kemenangan atas Kuwait, pasukan yang dinakodai Nova Arianto menatap laga dengan penuh percaya diri. Bahkan langkah awal yang bisa dibilang sempurna ini sampai membuat media Vietnam terheran-heran dengan kemenangan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto. Rasa heran media Vietnam itu berdasarkan pada prediksi awal mereka yang mengira Garuda Muda akan menghadapi kesulitan saat laga-laga awal utamanya kalah melawan Kuwait. Namun Timnas Indonesia berhasil menjungkir balikan prediksi-prediksi miring itu dan membuktikan selangkah demi selangkah untuk berprogres untuk bisa lolos ke Piala Asia U17. Sementara itu hasil pertandingan atas Kepulauan Mariana Utara U17 ini tentu dapat dijadikan pegangan saat bersua dengan Australia U17 di laga pamungkas grup G nanti. Potensi Timnas Indonesia U17 untuk menang atas Australia sendiri cukup terbuka, asalkan tim asuhan Nova Arianto ini bisa konsentrasi selama 90 menit pertandingan. Rotasi Timnas U17 berjalan, pelatih wanita Kepulauan Mariana Utara komentar begini. Tanpa mendiskreditkan kekuatan lawan, Nova Arianto mencoba melihat laga malam ini sebagai sebuah keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah ia pada akhirnya bisa memberikan menit bermain kepada anak-anak asuhnya yang sebelumnya belum mendapatkan menit. Meski duel Timnas Indonesia U17 versus Kepulauan Mariana Utara merupakan pertarungan yang pertama bagi kedua tim, namun tak bisa dibantah di atas kertas Timnas Indonesia memang jauh lebih diunggulkan. Apalagi sebelumnya, Kepulauan Mariana Utara telah dibantai oleh Australia dengan margin gol yang cukup besar. Untuk itulah pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memutuskan merotasi pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Mariana Utara. Hal ini jelas bertujuan untuk menjaga kondisi pemain andalannya agar bugar saat bertemu dengan Australia, yang mana laga ini jelas krusial bagi Garuda. Dengan jadwal yang cukup berdekatan, sebagai seorang pelatih Nova memang perlu mengatur strategi agar dapat lolos ke Piala Asia U17, baik itu sebagai juara grup maupun melalui skema peringkat kedua terbaik. Sementara itu, Timnas U17 Kepulauan Mariana Utara sendiri sebenarnya sudah ikut kualifikasi Piala Asia U17 sejak edisi 2014. Namun mengingat perbedaan pengalaman dibandingkan para rivalnya, mereka pun selalu berakhir sebagai bulan-bulanan. Hal ini serupa terjadi pada partisipasi terkini yaitu kualifikasi Piala Asia U17 2023, di mana Kepulauan Mariana Utara U17 lagi-lagi menjadi lumbung gol. Dalam hal ini, Konomi Suzuki sebagai pelatih kepala tak bisa berbuat banyak dengan racikan timnya ketika Mariana Utara dibantai dengan banyak gol. Meski demikian, semangat untuk terus mencoba tak pernah luntur, di mana Konomi Suzuki tetap teguh dengan misinya untuk membangun skuad Kepulauan Mariana Utara yang punya daya saing ke depannya. Roberto Mancini sindir Arab Saudi usai dipecat.
Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF resmi memecat pelatih Roberto Mancini jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Timnas Indonesia, yakni pada November mendatang. Performa buruk Arab Saudi dalam 4 pertandingan kualifikasi jadi salah satu faktor di depaknya juru taktik asal Italia ini. Usai dipecat Arab Saudi, Roberto Mancini kemudian mengumumkan perpisahannya. Menariknya, dirinya mengunggah foto yang berbau sindiran, di mana pelatih asal Italia itu mengunggah foto klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana Arab Saudi berada di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama dengan Australia yang ada di peringkat kedua. Unggahan ini pun seolah Roberto Mancini ingin menyampaikan bahwa kiprahnya di putaran ketiga ini tidak terlalu buruk. Arab Saudi tetap mampu bersaing di posisi 3 besar. Terkini diwartakan oleh jurnalis Andre Hernan, mantan pelatih timnas Brazil, Tite dilaporkan bakal menjadi pengganti Roberto Mancini. Tite sendiri merupakan pelatih berusia 63 tahun yang cukup berpengalaman, khususnya di sepak bola Amerika Selatan. Ia pernah menangani sejumlah klub besar di Brasil seperti Palmeiras, Corinthians, Intercontinental, dan Flamengo. Puncak karir sebagai seorang pelatih dirasakan Tite saat ketika menjadi pelatih timnas Brasil, tepatnya pada periode 2016 hingga 2022. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari SAFF terkait pengganti Roberto Mancini. Tentu ketidakstabilan ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menjadi celah untuk menjamu elang hijau di SUGBK mendatang. PSSI bebaskan STY, pemain abroad gabung Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Di saat bersamaan Liga 1 2024-2025 tetap bergulir. Sementara Liga-Liga Eropa, tempat pemain-pemain timnas Indonesia berkarir, juga masih berlangsungkan pertandingan. Hanya beberapa liga saja yang libur karena jeda musim dingin. Dalam hal ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa Sintayong bebas memilih komposisi pemain yang diinginkannya. Ia menyebut federasi tidak akan ikut campur. Pokoknya PSSI menyediakan pemainnya, silahkan pelatih memilih mana yang dimau. Tetap pemilihan ada di kewenangannya STY, jadi kami nggak akan intervensi. Seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1 atau tidak. Pokoknya pemain disiapkan semua, silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada, kata Arya Sinulinga. Bahkan Arya juga menyampaikan ada kemungkinan pemain abroad bakal masuk ke dalam skuad Garuda di Piala AFF mendatang. Namun kembali lagi, semua itu akan bergantung pada klub yang diundi oleh pemain tersebut. Soal peluang pemain abroad memperkuat timnas Indonesia memang cukup terbuka, terkhusus bagi pemain yang merumput di kompetisi Asia seperti Asnawi, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Kemudian juga Martin Pas sangat berpeluang untuk merapat ke timnas Indonesia karena sudah tidak memiliki agenda. Masalahnya Major League Soccer masuk libur kompetisi. Tentu bisa dibayangkan kekuatan timnas Indonesia dengan sederet pemain elitnya akan bersaing di Piala AFF 2024. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi peluang trofi pertama untuk STY bersama Garuda.